Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Amelia dengan NPM 434340222020 Penganggaran dalam manajemen pemasaran. Penganggaran merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen pemasaran. Ini adalah sebuah proses perencanaan dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai aktivitas dalam pemasaran dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menggunakan dananya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemasarannya. Dalam konteks ini, anggaran berfungsi sebagai panduan finansial yang membantu sebuah perusahaan atau organisasi menentukan berapa banyak uang yang akan diinvestasikan dalam berbagai inisiatif pemasaran. Hal ini mencakup segala mulai dari iklan, promosi, hingga riset pasar dan pengembangan sebuah produk baru. Apakah pemasaran sangat membutuhkan penganggaran? Jawabannya sangat dibutuhkan, karena dibutuhkannya perencanaan strategis, kontrol keuangan, evaluasi kinerja, alokasi sumber daya, dan koordinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penganggaran. Pada mata kuliah penganggaran perusahaan, penganggaran adalah proses sistematis untuk menyusun rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Ini merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi. Adapun manfaat penganggaran, yang pertama ada perencanaan keuangan. Di sini dijelaskan bahwa penganggaran memungkinkan organisasi untuk merencanakan alokasi sumber daya keuangannya secara efektif dan lebih efisien. Lalu yang kedua ada koordinasi aktivitas, yaitu memfasilitasi koordinasi antar departemen dalam sebuah organisasi dengan menyediakan kerangka kerja keuangan yang terpadu. Lalu di ketiga ada kontrol keuangan, yaitu sebuah standar yang menyediakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan aktual terhadap rencana sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi tujuan. Di sini komunikasi tujuan diartikan sebagai pembantu komunikasi tujuan dan prioritas sebuah organisasi atau perusahaan pada semua tingkatan manajemen dan karyawan. Lalu yang kelima ada motivasi, yaitu yang berfungsi sebagai alat motivasi dengan menetapkan target kinerja yang jelas. Yang kelima ada motivasi. Di sini motivasi berfungsi sebagai alat motivasi dengan menetapkan target kinerja kerja yang jelas. Lalu di posisi ke-6 atau terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja menyediakan dasar untuk menilai kinerja manajerial dan departemen. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen yang membuat perencanaan dan melakukan kegiatan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada penetapan arah strategis yang merencanakan untuk membantu sebuah manajemen di sebuah perusahaan agar tetap strategis dan menyelaraskan sumber daya dengan tujuan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Lalu ada optimalisasi sumber daya. Di sini melalui perencanaan dan juga pengendalian, manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga ada mitigasi risiko. Di sini mitigasi risiko dijelaskan bahwa sebuah perencanaan memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko potensial sebelum terjadi. Yang keempat ada peningkatan efisiensi, yaitu pengendalian membantu memastikan bahwa operasi berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana. Yang kelima ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu sebuah perencanaan dan juga pengendalian yang memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih siap dan waspada menghadapi perubahan lingkungan di bisnis dan dapat beradaptasi pada perubahan yang ada pada lingkungan bisnis. Lalu yang terakhir ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja
dapat menyediakan kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya tentang hubungan anggaran dengan manajemen. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Di sini dijelaskan bahwa anggaran merupakan manifestasi kuantitatif dari rencana manajemen, menerjemahkan strategi ke dalam target keuangan yang spesifik atau rinci. Lalu yang kedua ada instrumen pengendalian, yaitu manajemen menggunakan anggaran sebagai alat untuk memantau dan juga mengendalikan kinerja aktual terhadap rencana. Ketiga ada mekanisme koordinasi, adalah sebuah anggaran yang memfasilitasi koordinasi antar berbagai fungsi manajemen dengan menyediakan kerangka kerja keuangan yang terpadu. Lalu di posisi keempat ada dasar pengambilan keputusan. Manajemen menggunakan informasi anggaran untuk membuat keputusan alokasi sumber daya dan penyesuaian operasionalnya. Yang kelima ada alat evaluasi, yaitu sebuah anggaran yang digunakan oleh manajemen sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan departemen. Di posisi keenam ada komunikasi prioritas. Melalui anggaran, manajemen mengkomunikasikan prioritas dan ekspektasi kinerja kepada seluruh organisasi. Lalu pembahasan selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, bisnis, dan juga ekonomi. Yang pertama ada kondisi sosial. Pada kondisi sosial ada perubahan demokrasi yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan di sebuah perusahaan. Lalu adapun tren sosial yang dapat berdampak pada referensi konsumen dan praktik kerja. Dan ada pertimbangan sosial, perencanaan sumber daya manusia, dan strategi pemasarannya. Pada sisi politik, perubahan kebijakan pemerintahan dapat mempengaruhi regulasi industri dan pajak pada sebuah organisasi dan perusahaan. Stabilitas politik mempengaruhi iklim, investasi, dan keputusan ekspansi sebuah bisnis. Lalu yang terakhir ada hubungan internasional dapat berdampak pada operasi global dan rantai pasokan. Hubungan dengan kondisi bisnis, ada dinamika kompetitif industri yang mempengaruhi strategi harga dan pangsa pasar. Inovasi teknologi dapat mengubah model sebuah bisnis dan efisiensi operasionalnya. Juga ada tren industri yang mempengaruhi keputusan investasi dan pengembangan sebuah produk di sebuah perusahaan. Keterkaitannya dengan kondisi ekonomi ada 4. Yang pertama, adanya tingkat inflasi yang sangat bisa mempengaruhi biaya operasional dan kebijakan harga sebuah operasional dan kebijakan harga. Suku bunga berdampak pada keputusan pendanaan dan juga investasi. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi operasi internasional dan profitabilitas. Yang terakhir ada siklus ekonomi mempengaruhi permintaan konsumen dan ketersediaan kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor penting penyusunan anggaran. Pertama ada realisme anggaran yang berisi bahwa anggaran didasarkan pada asumsi yang realistis tentang lingkungan eksternal atau di luar perusahaan dan sebuah organisasi. Yang kedua ada manajemen risiko yang mengidentifikasi dan juga mempersiapkan diri untuk risiko potensial yang muncul dari faktor eksternal. Lalu ada fleksibilitas yang memungkinkan sebuah organisasi untuk membangun fleksibilitas ke dalam anggaran untuk merespon perubahan kondisi. Lalu ada keunggulan kompetitif, membantu organisasi memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan kondisi eksternal. Yang terakhir ada keberlanjutan. Di sini dipastikan bahwa perencanaan keuangan organisasi berkelanjutan dalam konteks lingkungan yang lebih luas.
Pada pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan anggaran yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal pada sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, bisnis, dan ekonomi, organisasi dapat mengembangkan anggaran yang tidak hanya akurat dan realistis, tetapi juga lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas anggaran sebagai alat manajemen strategis dan operasional. Lalu, materi terakhir yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini ialah jenis-jenis anggaran pemasaran. Yang pertama, ada anggaran presentasi penjualan. Metode ini mengalokasikan sejumlah presentasi tertentu dari penjualan yang diproyeksikan atau aktual untuk anggaran pemasaran. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk mengalokasikan 5% dari total penjualan yang diharapkan untuk sebuah kegiatan pemasaran. Maka, keuntungan sederhana dan mudah diterapkan, sedangkan kerugian mungkin tidak responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Lalu yang kedua ada anggaran kompetitif. Pendekatan ini menetapkan anggaran berdasarkan estimasi pengeluaran pesaing. Perusahaan berusaha untuk menyamai atau melampaui pengeluaran pemasaran pesaing utama mereka. Keuntungan yang didapat dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Namun, kerugian yang didapatkan mungkin tidak mencerminkan kebutuhan atau kemampuan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga ada anggaran tugas atau tujuan. Metode ini menentukan tujuan pemasaran spesifik terlebih dahulu, kemudian mengalokasikan dana yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan pada sebuah perusahaan. Keuntungan dari metode ini sangat terfokus dan berorientasi pada hasil, sedangkan kerugian yang didapatkan adalah menjadi mahal dan memerlukan perencanaan yang sangat rinci. Yang keempat ada anggaran berdasarkan kemampuan. Perusahaan mengalokasikan dana untuk pemasaran berdasarkan apa yang mereka anggap mampu untuk dilakukan dalam strategi ini. Namun, adapun kerugian yang didapat mungkin tidak cukup untuk mencapai tujuan pemasaran yang diperlukan, dan keuntungannya adalah realistis dari sudut pandang keuangan. Yang kelima ada anggaran return of investment. Pendekatan ini mengalokasikan dana berdasarkan pengembalian investasi yang diharapkan dari sebuah kegiatan pemasaran. Keuntungan yang didapat pada metode ini adalah berorientasi pada hasil dan dapat diukur. Sedangkan kerugian yang akan didapatkan adalah sulit untuk memperkirakan return of investment dengan akurat untuk semua kegiatan pemasaran yang ada. Yang keenam ada anggaran incremental. Metode ini menggunakan anggaran tahunan sebelum sebagai dasar, kemudian menambah ataupun mengurangi presentasi tertentu untuk tahun berikutnya. Keuntungan yang didapat adalah metode ini sederhana dan sangat mudah ditetapkan. Kerugian yang didapatkan mungkin mengabadikan efisiensi dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu, adapun proses penyusunan anggaran pemasaran. Yang pertama ada analisis situasi, yaitu dengan menilai lingkungan pemasaran secara internal maupun eksternal. Yang kedua ada penetapan tujuan, yaitu menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik. Yang ketiga strategi pemasaran, mengembangkan strategi agar mencapai tujuan. Keempat ada alokasi sumber daya, dengan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan pada sebuah perusahaan. Yang kelima ada penyusunan anggaran, yaitu mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan pemasaran. Yang keenam ada implementasi dan kontrol, melaksanakan rencana dan juga memantau hasilnya. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu menilai kinerja dan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Maka, kesimpulan pada materi yang telah disampaikan adalah penganggaran pemasaran adalah sebuah proses yang sangat dinamis dan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar, pesaing, dan tujuan dari sebuah perusahaan maupun organisasi. Dengan memilih metode penganggaran yang tepat dan mengikuti
mengikuti proses sistematis, perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas upaya pemasaran mereka dan mencapai hasil yang optimal. Dari beberapa penjelasan dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran cocok untuk semua dalam penganggaran perusahaan. Perusahaan harus memilih metode mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan situasi yang ada pada perusahaan mereka. Maka fleksibilitas dan kesiapan untuk menyiapkan anggaran berdasarkan perubahan kondisi pasar juga merupakan faktor kunci dalam penganggaran pemasaran yang sukses. Berikut materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.